Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah ya, kita kembali dipertemukan tentunya dalam rangka proses belajar mengajar kita seperti biasa. Bagaimana hari ini? Berapa persen yang hadir? Oh iya, baik, alhamdulillah untuk hari ini kehadirannya 100%. Semoga kedepannya juga seperti itu ya nak, harus senantiasa semangat dalam belajar. Ya, meskipun kita masih dalam masa pandemi, anak-anakku sekalian harus tetap menjaga semangatnya dan juga harus senantiasa menjaga kebersihan diri. Kenapa? Dengan kita senantiasa menjaga kebersihan diri, maka kesehatan kita juga akan senantiasa terjaga sehingga kita terhindar dari penyakit. Yaitu ya. Baik, untuk pembelajaran hari ini insya Allah Ibu akan sampaikan beberapa materi sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan pada pertemuan yang lalu. Ya, kita sudah pindah pada materi berikutnya, yaitu buku fiksi dan non-fiksi. Baik, silakan anak-anak sekalian perhatikan slide yang akan Ibu tampilkan ya. Baik, anak-anakku sekalian, sebagaimana yang anak-anakku sekalian lihat pada tampilan layar ini, di sini ada beberapa jenis buku ya. Tentunya mungkin anak-anak juga mungkin ada di rumah ya, buku-buku dari berbagai jenis. Ya, di sini ada yang berjudul Tenggelamnya Underwitch, kemudian ada tips dan trik belajar berwirausaha bagi siswa, kemudian ada ilmu-ilmu pertanian Indonesia, dan ada buku yang berjudul Harry Potter. Mungkin kita sering ya lihat jenis-jenis buku seperti ini. Nah, pertanyaannya, apakah anak-anakku sekalian sudah bisa membedakan jenis buku-buku tersebut? Ya, misalnya dari keempat jenis buku yang ditampilkan ini, dari keempat judul yang ditampilkan ini, apakah anak-anakku sekalian sudah mampu membedakan atau mengklasifikasikan yang mana yang termasuk buku fiksi dan yang mana yang termasuk buku non-fiksi? Nah, hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang buku fiksi dan non-fiksi. Setelah nanti mempelajarinya, insya Allah kita akan mampu mengklasifikasikan ya, membedakan yang mana jenis buku fiksi dan yang mana buku jenis non-fiksi. Baik, selanjutnya. Baik anak-anak sekalian, jadi judul materi kita hari ini adalah buku fiksi dan non-fiksi. Mari kita perhatikan pembahasan materi. Ya, di sini kita tampilkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, jadi setelah mempelajari materi ini, kalian atau peserta didik diharapkan mampu yang pertama merumuskan pengertian buku fiksi dan non-fiksi atau memahami pengertian buku fiksi dan non-fiksi. Kemudian yang kedua, menentukan ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi. Kemudian jenis-jenis, apa saja jenis-jenis buku fiksi dan non-fiksi. Setelah itu
setelah mempelajari materi ini, kalian juga mampu mengetahui unsur-unsur dari buku fiksi dan unsur-unsur dalam buku non-fiksi. Tentunya semua akan dibahas di pertemuan hari ini. Baik anak-anakku sekalian, kita masuk pada pengertian buku fiksi dan non-fiksi. Nah, sebagaimana yang tertera pada layar, di sini dijelaskan bahwa buku fiksi adalah buku yang berisi cerita dan bersifat imajinatif. Nah, tentunya anak-anakku ingat ya, apa sih itu bersifat imajinatif? Ya, jadi imajinatif artinya dia bersifat khayalan atau dia tidak nyata. Ya, jadi buku fiksi di sini tidak membutuhkan pengamatan dalam pembuatannya dan terkadang isinya tidak perlu dipertanggungjawabkan secara faktual. Artinya cerita-cerita fiksi itu tidak perlu sesuai dengan kenyataan atau fakta. Ya, jadi karena memang dia merupakan cerita yang bersifat khayalan atau merupakan hasil imajinasi penulisnya. Kemudian buku non-fiksi ya di sini diterangkan bahwa buku non-fiksi adalah buku yang berisi kejadian sebenarnya ya. Buku non-fiksi berisi informasi yang bermanfaat bagi pembaca. Nah, ini bedanya antara buku fiksi dan non-fiksi. Kalau buku fiksi adalah berisi hasil tulisan yang berasal dari hasil khayalan penulisnya, sedangkan buku fiksi itu, buku non-fiksi harus berupa informasi yang sesuai dengan fakta atau dia bersifat faktual. Ya, nanti kita bisa lihat apa-apa saja contoh-contoh yang mana yang termasuk buku fiksi dan yang mana yang termasuk buku non-fiksi. Yang jelas anak-anak sekalian harus memahami dan membedakan yang mana itu buku fiksi dan yang mana yang termasuk buku non-fiksi. Nah, jadi intinya kalau buku fiksi adalah buku cerita rekaan atau buku yang bersifat imajinatif, sedangkan buku non-fiksi buku yang bersifat berisi informasi atau yang bersifat faktual, ya seperti itu anak-anak sekalian. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Baik, sekarang kita masuk pada ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi. Nah, dari bagian yang tampil ini anak-anakku bisa melihat ya masing-masing ciri-ciri bukunya. Kita jelaskan dulu ciri-ciri buku fiksi. Nah, jadi ciri-ciri buku fiksi yang pertama yaitu menggunakan gaya bahasa ya atau menggunakan majas-majas ya, yaitu ciri-ciri dari buku fiksi. Nah, kemudian yang kedua, ciri buku fiksinya itu menggunakan kata-kata bersifat konotatif atau kata-kata yang bersifat yang tidak sebenarnya, yang bukan makna sebenarnya. Yaitu artinya yang bersifat konotatif artinya kata yang diungkapkan, kata yang diucapkan atau kata yang dituliskan maknanya tidak berbeda dengan makna yang sebenarnya. Ibu kasih contoh misalnya kata meja hijau ya. Nah, kalau dia bermakna konotatif, meja hijau itu artinya meja pengadilan ya. Nah, kalau makna sebenarnya ya meja yang berwarna hijau. Kemudian satu contoh lagi mungkin biar anak-anak sekalian paham ini yang bedanya ya, makna yang bersifat konotatif, kata yang bersifat konotatif, misalnya tangan kanan. Nah, kalau makna konotatifnya ya, tangan kanan itu adalah asisten ya atau pembantu. Nah, sedangkan
kalau makna sebenarnya atau makna denotatifnya, tangan kanan adalah tangan sebelah kanan. Ya, semoga apa yang Ibu sampaikan, contoh yang Ibu sampaikan, dari contoh tersebut anak-anakku bisa memahami apa yang maksudnya dari kata penggunaan kata-kata bersifat konotatif. Kemudian ciri buku fiksi yang ketiga yaitu berdasarkan imajinasi atau hayalan. Jadi itu dia yang paling utama ciri-ciri buku fiksi kalau kita mau mengenali apakah dia merupakan buku fiksi. Kalau isinya dia berupa hayalan atau imajinasi, kira-kira itu merupakan buku fiksi. Jadi ini gampang saja ya kalau kita mau mencari. Nah, jadi kalau berdasarkan imajinasi atau hayalan itu biasanya buku-buku yang cerita ya, yang bercerita. Nah, kemudian kita masuk pada ciri-ciri buku non-fiksi. Nah, yang pertama, buku non-fiksi itu menggunakan gaya bahasa formal. Nah, jadi di sini maksudnya gaya bahasa formal, dia harus menggunakan bahasa yang baku. Ya, bahasa baku yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Tidak sama dengan buku fiksi ya, menggunakan gaya bahasa atau majas. Kalau buku non-fiksi dia harus menggunakan gaya bahasa yang formal atau bahasa baku. Nah, kemudian ciri yang kedua dari buku non-fiksi yaitu menggunakan kata-kata bersifat denotatif. Nah, ini tadi bedanya ya. Kalau buku fiksi itu dia menggunakan kata-kata bersifat konotatif, sedangkan buku-buku non-fiksi itu dia menggunakan kata-kata yang bersifat denotatif atau makna yang sebenarnya, ya. Jadi tidak boleh menggunakan kata-kata konotatif, dia harus menggunakan kata-kata yang bersifat denotatif atau menggunakan makna kata sebenarnya. Kemudian ciri buku non-fiksi yang ketiga yaitu harus berdasarkan fakta, ya. Dia bersifat faktual ya atau berdasarkan fakta. Makanya rata-rata buku non-fiksi itu dia merupakan buku-buku ilmu pengetahuan atau hasil-hasil penelitian. Kemudian ciri buku non-fiksi yang keempat yaitu berbentuk tulisan ilmiah populer. Nah, jadi kalau bentuk tulisan ilmiah itu memang ada tata cara penulisannya atau ada sistematika penulisan. Jadi tidak boleh sembarang menulis karena harus sesuai dengan kaidah atau sistematika penulisan ilmiah. Kemudian ciri buku non-fiksi yang kelima yaitu berupa ide baru atau menyempurnakan ide yang pernah ditulis sebelumnya. Yang tadi Ibu katakan bahwasanya umumnya buku non-fiksi itu merupakan hasil penelitian atau hasil ilmu pengetahuan, sehingga yang namanya penelitian itu apakah dia menambah ilmu baru atau membuktikan atau menghasilkan ide baru, ya, atau menyempurnakan ide yang ada sebelumnya. Itu dia ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi. Semoga dari ciri-ciri yang tampil ini anak-anakku sudah mulai paham ya, sudah kira-kira sudah mampu mengklasifikasikan buku-buku dari ciri-cirinya seperti yang tampil pada layar ini. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, anak-anak sekalian, sekarang kita sudah masuk pada jenis-jenis buku fiksi dan non-fiksi. Nah, di sini anak-anak bisa melihat ya, kalau buku fiksi itu contohnya novel, kumpulan cerpen, dan drama. Jadi novel itu ya sebuah buku yang menceritakan tokohnya itu sepanjang hidup tokohnya ya, dari kecil hingga
tokohnya dewasa, itu adalah novel. Sedangkan kumpulan cerpen itu adalah kumpulan cerita-cerita pendek. Nah, sedangkan drama itu adalah kumpulan kayak naskah dialog ya yang nantinya akan dipentaskan. Itu adalah drama. Nah, kemudian contoh atau jenis-jenis buku non-fiksi di sini kita lihat ada buku non-fiksi pengetahuan, kemudian buku pengayaan keterampilan, kemudian ada buku pengayaan kepribadian. Jadi intinya semuanya itu bersifat faktual ya. Sedangkan buku fiksi itu dia bersifat hayalan atau cerita rekaan. Ibu harap jenis dari penjelasan ini anak-anakku sudah mampu paham atau mengenal ya, bisa mengklasifikasikan yang mana buku fiksi dan yang mana buku non-fiksi. Ketika misalnya anak-anakku ditunjukkan sebuah buku atau disuruh cari buku, silahkan cari buku non-fiksi misalnya. Anak-anakku sudah paham, oh ini nih buku non-fiksi. Misalnya disuruh cari, silahkan cari buku fiksi. Anak-anakku sudah mampu langsung memilih bahwa ini adalah buku fiksi. Tentunya tadi sudah memahami ciri-cirinya, nah otomatis kalian juga sudah tahu ya, oh ini. Jadi dari contoh-contoh di sini, anak-anakku insya Allah sudah tahu membedakan yang mana buku fiksi dan yang mana buku non-fiksi. Baik, selanjutnya. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk pada unsur-unsur dalam buku non-fiksi. Nah, jadi unsur-unsur itu adalah penyusun ya susunan buku tersebut. Nah, adapun unsur-unsur dalam buku non-fiksi yang pertama yaitu tentunya cover buku atau sampul buku. Kemudian setelah itu ada kata pengantar dari penulis, kemudian ada daftar isi ya, daftar sub-sub bagian atau sub-sub bab dalam buku tersebut. Kemudian isi bukunya itu sendiri. Kemudian setelah isi buku ada daftar pustaka. Nah, setelah daftar pustaka ini adalah daftar buku-buku yang dirujuk. Sehingga buku tersebut bisa terbit tentunya banyak menggunakan buku-buku yang lain sebagai rujukan. Nah, di sini buku-buku rujukan tersebut makanya ditulis dalam daftar pustaka. Nah, kemudian ada glosarium. Kalau glosarium ini adalah kumpulan istilah-istilah yang ada di buku ya. Jadi biasanya dia pada bagian akhir buku. Sama dengan indeks, kalau indeks ini adalah kumpulan istilah-istilah yang ada dalam buku, kemudian ditampilkan juga istilah tersebut ada di buku pada halaman keberapa. Nah, jadi glosarium dan indeks itu dia berada di akhir buku sebelum sampul akhir ya. Ya, dia ada di bagian akhir. Nah, itu dia adalah penyusun atau unsur-unsur dari buku non-fiksi. Kita lanjut ke unsur-unsur buku fiksi. Nah, baik anak-anakku sekalian, kita masuk pada unsur-unsur dalam buku fiksi. Nah, di sini kita bisa lihat unsur-unsur buku fiksi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, unsur intrinsik buku fiksi. Nah, unsur intrinsik di sini adalah unsur di dalam cerita tersebut. Nah, sedangkan unsur ekstrinsik buku fiksi adalah unsur di luar dari cerita tersebut. Nah, baik Ibu akan menjelaskan. Jadi unsur intrinsik ini unsur dalam cerita, ya. Yang pertama adalah tema. Jadi tentunya sebuah cerita ada temanya ya, apa tema atau ide pokok dari cerita tersebut ditulis. Nah, kemudian ada amanat. Nah, apa sih itu amanat? Jadi ketika seorang penulis menulis sebuah cerita,
tentu di dalam cerita tersebut ada nilai moral yang terkandung di dalam cerita tersebut. Ada pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik dari cerita tersebut. Inilah yang dimaksud dengan amanat dari cerita. Kemudian tokoh dan penokohan. Ya, ini juga adalah salah satu unsur intrinsik dari buku fiksi. Nah, tentunya sebuah cerita tidak akan hidup atau tidak akan lengkap tanpa adanya tokoh, ya, tokoh atau penokohan dalam cerita tersebut. Nah, kemudian sudut pandang. Nah, jadi sudut pandang di sini adalah di mana posisi pengarang dalam cerita, ya. Jadi sudut pandang itu bagaimana pengarang itu menempatkan dirinya dalam sebuah cerita. Apakah pengarang itu pelaku utama, ya, atau tokoh utama? Nah, kalau dia merupakan tokoh utama, jadi dia berarti dia merupakan sudut pandang orang pertama. Nah, sedangkan ada juga sudut pandang orang ketiga. Artinya dia tidak terlibat langsung dalam cerita, melainkan dia menceritakan tokoh yang ada dalam cerita. Nah, kemudian ada juga istilahnya sudut pandang campuran, ya. Nah, jadi terkadang penulis itu merupakan terlibat langsung dalam cerita, terkadang penulis itu berada di luar cerita. Ini yang dimaksud dengan sudut pandang pengarang, ya. Kemudian ada latar. Nah, latar di sini ada beberapa, ya. Jadi dalam sebuah cerita itu ada namanya latar tempat, ada namanya latar waktu, ada juga namanya latar suasana. Nah, mungkin anak-anak sudah paham, ya, kalau latar tempat, ya, tempat di mana kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang ada dalam cerita. Misalnya ceritanya di rumah, di taman, dan lain sebagainya, itu adalah latar tempat. Kemudian latar waktu. Apakah misalnya ceritanya terjadi malam hari, ataukah di pagi hari, atau sore hari. Nah, jadi bagaimana penulis mendeskripsikan latar tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian ada latar suasana. Bagaimana itu latar suasana? Latar suasana itu menyangkut perasaan, ya, perasaan dari tokoh di dalam cerita. Itu dia unsur-unsur intrinsik dari buku fiksi. Kemudian adapun unsur ekstrinsik dari buku fiksi adalah unsur di luar dari cerita tersebut. Ya, yang pertama yaitu bahasa. Tentunya kita sudah tahu, ya, tadi bahwa bahasa yang digunakan dalam buku fiksi adalah gaya bahasa atau kata-kata yang bersifat konotatif, yang bukan makna sebenarnya. Jadi terkadang dia menggunakan ungkapan-ungkapan, ya, sehingga ceritanya terkesan indah. Nah, kemudian ada latar belakang pengarang. Jadi latar belakang pengarang di sini, misalnya pengarang itu berasal dari mana, asal daerah pengarang itu dari mana, kemudian agamanya apa. Ya, ini contoh-contoh latar belakang pengarang. Kemudian ada nilai-nilai dalam karya sastra. Nah, jadi tentunya sebuah karya sastra itu ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, misalnya sebuah cerita tidak hanya sekedar cerita, melainkan kita bisa melihat nilai-nilai apa yang terkandung dalamnya. Apakah nilai-nilai religius, apakah nilai-nilai moral, ya. Nah, ini harus selalu ada dalam sebuah cerita atau dalam sebuah buku fiksi. Nah, jadi itu dia tadi
unsur-unsur dari dalam buku fiksi. Jadi Ibu berharap anak-anakku sekalian sudah paham ya, yang mana unsur-unsur intrinsik dari buku fiksi, yang mana unsur ekstrinsik dari buku fiksi. Ya, baik. Kita lanjut. Baik, anak-anakku sekalian, kita sudah berada di penghujung pertemuan. Jadi untuk materinya sudah tersampaikan semua. Kali ini Ibu menyampaikan apa yang akan kalian lakukan atau kegiatan penugasan. Jadi penugasan untuk anakku sekalian adalah silakan Anda memilih satu buku di perpustakaan atau kalau Anda memiliki buku ya boleh. Jadi silakan pilih satu buku, kemudian silakan tentukan unsur-unsur dari buku tersebut. Tentunya sesuai jenis buku yang telah kamu pilih. Tentunya kalau kalian sudah pilih satu buku, kalian harus tentukan dulu apa jenisnya dan menentukan unsur-unsur buku tersebut sesuai dengan jenis bukunya. Baik anak-anak sekalian, kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu ucapkan terima kasih. Kalaupun ada yang ingin ditanyakan, anak-anakku sekalian boleh melalui WhatsApp ya. Bisa di grup, bisa di jalur pribadi Ibu. Bisa langsung ke Ibu. Baik, ingat penugasannya minggu depan insya Allah kita kumpulkan. Baik, itu saja dari Ibu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.